Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Media asal China mengingatkan timnas mereka untuk terus memantau dan waspada terhadap rencana timnas Indonesia dalam menambah pemain naturalisasi. Dalam laporan terbaru, timnas China menerima informasi yang bisa dianggap sebagai kabar baik sekaligus kabar buruk. Menurut Sohu, pada hari Kamis 27 Februari, proses naturalisasi mantan pemain Ajax dan juga Crystal Palace, Jairo Riadewald, tidak akan dilanjutkan oleh PSSI. Selain itu, media tersebut juga mengungkapkan adanya rencana PSSI untuk menaturalisasi 3 pemain lainnya. Informasi ini dianggap membawa kabar baik dan buruk secara bersamaan. Kabar baiknya, Jairo Riadewald tidak akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2025, namun kabar buruknya, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan dari 3 pemain baru. Menurut pemberitaan media di Indonesia, proses naturalisasi Jairo Riadewald di timnas Indonesia tertunda karena belum terselesaikannya permasalahan hukum dengan FIFA. Gelandang berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk Antwerp di Belgia itu belum menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan, tulis Sohu. Lebih lanjut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan, menurut Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi ritual belum bisa dilanjutkan saat ini. PSSI memutuskan untuk memprioritaskan naturalisasi pemain lainnya termasuk Emil Audero, Dean James, dan juga Joy Pelupesi. Media itu juga terheran-heran dengan naturalisasi timnas Indonesia. Mereka semudah itu mendapatkan pemain naturalisasi di saat tim kami susah payah menaturalisasi pemain. Bagi Indonesia memang tidak begitu sulit ya mencari pemain diaspora terutama di Belanda, mengingat hubungan masa lalu Indonesia dan Belanda. Menurut Sohu, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai bahwa proses naturalisasi Jairo Riadewald merupakan langkah krusial dalam strategi kepelatihannya. Kluivert memiliki harapan untuk membangun tim yang lebih kompetitif dengan menggabungkan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Meskipun proses naturalisasi Riadewald mengalami beberapa kendala, Indonesia juga berencana untuk melakukan naturalisasi terhadap pemain Eropa lainnya demi meningkatkan kekuatan tim. Demikian diungkapkan oleh Sohu.com. Dan saat ini, timnas Indonesia memiliki jumlah poin yang setara dengan timnas China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, berkat keunggulan selisih gol, peringkat Indonesia berada di posisi yang lebih baik sehingga memberikan peluang yang lebih besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Ya, dari informasi yang diberitakan oleh Sohu terkait kabar baik dan kabar buruk tentang proses naturalisasi yang ada di Indonesia, kita beralih pada berita selanjutnya. Ya, pada Kamis 20 Maret 2025 akan menjadi hari yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola tanah air. Di hari itu, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium. Jika ingin menjaga peluang lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia pantang kalah di laga ini. Di mana timnas Indonesia minimal wajib membawa pulang 1 angka dari lawatan ke markas skuad Socceroos. Meski secara ranking FIFA berbeda jauh 26 milik Australia berbanding 130 milik timnas Indonesia, ada peluang skuad Garuda mengejutkan Australia, di mana skuad asuhan Patrick Kluivert berpotensi mengalahkan timnas Australia berdasarkan materi pemain yang dimiliki. Selain nama-nama yang sudah ada, timnas Indonesia ketambahan 4 pemain keturunan pada Maret 2025. Sebanyak 4 pemain yang dimaksud adalah Ole Romeni, Dean James, Joy Pelupesi, dan Emil Audero. Ole Romeni akan mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Ragnar Uratmangun karena akumulasi kartu. Dean James bisa didorong agak ke depan untuk menjadi winger atau gelandang kiri. Untuk Joy Pelupesi, pemain 31 tahun ini merupakan tandem ideal bagi Tom Hai di lini sentral. Lalu bagaimana dengan Emil Audero? Ya, kiper berusia 27 tahun ini adalah pesaing sepadan bagi kiper utama timnas Indonesia saat ini, Martin Paes. Ya, warga Spanyol berbondong-bondong merasa heran terhadap keputusan Jordi Cruyff yang menjabat sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan di mana Cruyff sebagai sosok terbaru yang bergabung dengan timnas Indonesia. Erick tadinya mencari direktur teknik namun belum menemukannya untuk saat ini. Jadi Jordi Cruyff dipilih sebagai penasihat teknis. Saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya bisa mengupgrade timnas Indonesia, yaitu Technical Advisor
untuk timnas Indonesia Jordi Cruyff yang sebelumnya menjabat di Barcelona sebagai Sporting Director pada tahun 2023. Anak legenda timnas Belanda, Johan Cruyff tersebut sebelumnya sudah pernah melatih di sejumlah tim, seperti timnas Ekuador dan juga klub Israel, Maccabi Tel Aviv. Jordi juga pernah melatih dua tim di China, yaitu Dangdai dan juga Shenzhen FC. Namun jabatan terakhirnya adalah Direktur Olahraga di Barcelona pada 2023. Keputusan Jordi untuk menerima jabatan di timnas Indonesia ditanggapi oleh netizen Spanyol yang berkomentar di media Marca. Banyak dari mereka yang mempertanyakan alasan anak dari Johan Cruyff itu untuk bekerja di timnas Indonesia yang tak begitu dipandang di Spanyol. Betapa anehnya, siapa yang tahu apa yang terjadi di belakang layar di sana? Demikian kata seorang netizen. Yang lain menganggap bahwa Cruyff bisa bekerja di tempat yang lebih baik, namun pilihannya selalu di tempat yang eksotis. Orang ini bisa bekerja di tempat yang jauh lebih baik. Dimanapun dia bekerja, dia selalu meraih hasil baik, entah sebagai pelatih atau direktur olahraga. Saya tidak memahami keputusannya, terkecuali Barcelona. Dia selalu memilih tempat eksotis yang jauh dari elit Eropa, kata netizen lain. Erick Thohir menyampaikan bahwa Jordi Cruyff akan tiba di Indonesia pada awal Maret mendatang. Tugas utamanya tentu adalah untuk membantu timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Upaya PSSI untuk menciptakan sejarah besar lolos ke Piala Dunia belum akan terhenti sampai kapanpun. Kemarin, Pak Erick Thohir udah mengumumkan pada publik kalau 3 nama pemain baru, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelopessi, tengah diproses naturalisasinya guna menambah kekuatan skuad besutan Patrick Kluivert. Para pecinta sepak bola tanah air tentunya berharap penambahan pemain ini bisa berdampak positif pada debut Patrick Kluivert di lanjutan babak ketiga nanti. Seperti yang kita tahu, Joey Pelopessi tampil untuk Lommel SK di kasta kedua Liga Belgia. Pemain berdarah Maluku tersebut bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang bertahan, dan juga gelandang tengah. Sementara itu, Dean James bermain untuk Go Ahead Eagles di kasta tertinggi Liga Belanda dan bisa bermain di pos bek kiri ataupun penyerang sayap kiri. Dan untuk Emil Audero kini tampil bersama Palermo di kasta kedua Liga Italia. Penjaga gawang berusia 28 tahun tersebut punya segudang pengalaman di klub besar Liga Italia seperti Juventus, Inter Milan, Sampdoria, hingga Como. Secara matematis, PSSI hanya memiliki 2 pekan untuk menyelesaikan proses naturalisasi dan alih federasi dari ketiganya. Tentu mengingat adanya deadline yang telah ditentukan oleh AFC untuk pengumpulan berkas pendaftaran skuad sebelum melawan Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang. Tugas berat ini membuat anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga langsung tancap gas di pekan ini. Dirinya berharap agar persyaratan dapat diselesaikan secepatnya dan juga optimistis bisa menyelesaikan proses naturalisasi tepat waktu. Nah, di tengah percepatan naturalisasi 3 pemain baru yang dilakukan oleh PSSI, satu nama pemain keturunan yang digadang bakal segera merapat ke timnas yakni Mauro Zylstra, juga jadi ikut mendesak Federasi Tanah Air untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Mauro Zylstra memang menjadi salah satu pemain keturunan asal Belanda yang masuk proyek PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Bahkan berkas naturalisasi dari Mauro sudah masuk ke PSSI dan tinggal menunggu proses selanjutnya untuk dinaturalisasi. Namun, proses dari penyerang FC Volendam di Liga Belanda itu ditunda karena timnas Indonesia U23 tidak punya agenda dalam waktu dekat. Selain itu, PSSI saat ini juga sedang fokus untuk mempersiapkan timnas Indonesia yang kurang dari sebulan lagi bakal kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena inilah dia pun belum mengetahui kapan proses naturalisasinya akan rampung, namun yang pasti dia masih akan tetap menunggu panggilan tersebut. Jadi sekarang masih menunggu dan ngobrol dengan Fardi juga untuk bertanya dengan tepat bagaimana dengan prosesku. Yang aku tahu mereka menginginkan aku. Memang jika menyoal keinginan Mauro untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat, keinginan tersebut tampaknya belum akan terwujud. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sempat memberikan kabar soal proses naturalisasi dari Mauro Zylstra dan menyebut kalau proses sang pemain belum diprioritaskan untuk saat ini. Meski demikian, dia memastikan bahwa pemain-pemain keturunan yang dipastikan akan dinaturalisasi masuk database milik PSSI. Jika memang tim pelatih timnas Indonesia membutuhkan, pihaknya akan merekomendasikan nama untuk dipilih dan juga diproses.
Ya, jika berbicara soal prioritas, PSSI saat ini memang tengah berfokus pada penguatan skuad Garuda Senior guna menembus Piala Dunia 2026. Penambahan amunisi lewat pemain naturalisasi dilakukan agar pelatih Patrick Kluivert lebih banyak memiliki pilihan, di mana 3 pemain yang tengah diproses yakni Emil Audero, Joey Pelopessi, dan Dean James diharapkan bisa tampil di pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain setelah terakhir oleh Romani resmi dinaturalisasi. Selain ketiga nama itu, PSSI pun sebenarnya sempat mencoba untuk menaturalisasi gelandang Royal Antwerp Jairo Riedewald. Menjadi nama pertama yang disebut oleh Coach Patrick di awal kedatangannya. Akan tetapi naturalisasi dari pemain berusia 28 tahun tersebut kemungkinan mengalami penundaan. Pak Menpora Dito mengatakan ada masalah dari dokumen yang membuat keinginan Jairo berseragam tim merah putih harus tertunda. Untuk Jairo, Pak Erick menyampaikan bahwa paperwork ada yang belum bisa. Daripada bisa bermasalah di kemudian hari, jadi memang diputuskan tidak diproses dahulu. Dari kondisi ini, bisa kita lihat bahwa PSSI menilik prioritas dan rela mengesampingkan naturalisasi dari Jairo Riedewald demi pemain lainnya. Karena kendala itu pun, Jairo dipastikan belum bisa bermain saat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Selain itu pun, dia juga belum bisa diturunkan saat menghadapi Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti. Yap, tapi meski demikian, upaya PSSI ini tetap patut diapresiasi. Apalagi mengingat proses naturalisasi merupakan proses yang tak bisa asal-asalan dan memerlukan banyak hal yang sesuai dengan aturan. Kehadiran banyak amunisi tambahan juga kian membuat laga ini amat dinantikan oleh masyarakat tanah air. Satu persatu kebutuhan timnas terkait hal teknis maupun non-teknis sejauh ini mulai terpenuhi. Mulai dari tim pelatih hingga staf lain di beberapa sektor, termasuk Jordi Cruyff yang baru saja ditunjuk sebagai technical advisor, menjadi upaya nyata PSSI untuk menembus level tertinggi sepak bola dunia. Nah, Pak Edi juga udah menjabarkan kalau tugas utama dari Jordi yakni membantu memberikan masukan secara teknis dan coba mengembangkan filosofi sepak bola di Indonesia, termasuk membantu mencari dirtek untuk Indonesia. Kemudian, di luar dari tugas-tugas yang nantinya akan diemban, pastilah bergabungnya sosok yang berpengalaman serta punya bapak seorang legend besar di sepak bola ini akan membuat Indonesia mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang pertama tentu soal pengalaman internasional, di mana diketahui Jordi memiliki rekam jejak di berbagai klub dan juga tim nasional. Maka dari itu ia dianggap akan membawa perspektif global yang bisa meningkatkan kualitas dari sepak bola tanah air secara umum. Selain itu, saat di Maccabi Tel Aviv, ia berhasil membawa klub meraih 3 gelar Liga Premier Israel berturut-turut dari 2012 hingga 2015, serta berpartisipasi reguler di kompetisi Eropa seperti Liga Eropa dan Liga Champions. Kemudian yang kedua, soal filosofi sepak bola modern sebagai putra dari Johan Cruyff. Sudah pasti ia mewarisi filosofi sepak bola menyerang dan atraktif, atau yang bisa kita kenal dengan istilah total football, yang mana itu sejalan dengan apa yang ingin Pak Erick tanamkan untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Ditambah lagi sekarang jajaran pelatih timnas, semua adalah penganut mazhab total football yang merupakan warisan dari Johan Cruyff yang jelas bakal ada kesinambungan di antara mereka. Nah, hal itulah yang bakal diandalkan oleh Jordi Cruyff untuk membawa Indonesia mendunia dengan pengaruh tokoh hebat di dunia sepak bola. Ayahnya sendiri, Johan Cruyff, serta Sir Alex Ferguson dalam karir kepelatihannya, yang mengakui bahwa dua tokoh sepak bola tersebut menjadi inspirasinya dalam dunia kepelatihan. Bagi Jordi, keduanya sangat sejalan dalam menunjukkan pemecahan masalah dan mampu membuatnya mempelajari hal-hal untuk mengambil keputusan di pinggir lapangan. Mereka menunjukkan kepada saya bahwa Anda tidak selalu bisa menyelesaikan dua masalah dengan cara yang sama. Anda harus membedakan antara pemain yang satu dengan yang lain, dari ego yang satu dengan yang lain, karena setiap orang merespon dengan cara yang berbeda. Kata Jordi Cruyff. Yap, dengan jaringan dan juga pengalamannya, Jordi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas bakat-bakat muda melalui program pelatihan yang terstruktur dan efektif. Walaupun pastinya itu nggak akan mudah, karena Indonesia adalah negara yang sangat luas, sehingga butuh effort lebih untuk menyaring bakat-bakat muda terbaik di tiap daerah nantinya. Tapi selain itu, soal pengembangan infrastruktur sepak bola selama masa jabatannya di AEK Larnaca, pria berusia 51 tahun itu berhasil membantu klub mencapai babak grup Liga Eropa. Tentu saja itu adalah prestasi bersejarah bagi klub dan sepak bola Siprus.
Pengalaman ini pada akhirnya menunjukkan soal kemampuannya dalam membangun infrastruktur dan program yang efektif, di mana ini dapat diterapkan untuk meningkatkan fasilitas dan program pelatihan di Indonesia. Lebih lanjut, jika menilik soal adaptasi dan fleksibilitas budaya, Johan Cruyff telah bekerja di berbagai negara dengan budaya sepak bola yang berbeda. Tentu saja pengalaman ini membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan memahami dinamika lokal. Jelas, itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan konteks sepak bola di Indonesia yang kita tahu seperti apa. Karena itulah ditunjuknya Jordi ini juga diimbangi dengan naturalisasi kilat 3 pemain baru yang bakal dirampungkan tepat waktu nanti. 10 Maret 2025 merupakan batas akhir PSSI menyodorkan nama-nama pemain untuk menghadapi Australia. Menpora Dito menyampaikan pihaknya telah menerima berkas 3 pemain keturunan itu dari PSSI pada Selasa 25 Februari dan sudah diproses oleh Kemenpora sehingga diharapkan bakal cepat diproses oleh DPR RI. Menpora Dito meyakini proses Emil Audero dan kolega bakal rampung tepat waktu, apalagi dirinya mengatakan saat ini akan berkunjung ke DPR. Kemudian terkait proses pengambilan sumpah WNI 3 calon pemain keturunan itu, Menpora Dito hanya bisa memastikan kalau sumpah akan dilakukan di luar negeri. Untuk lokasinya dia tidak mengetahui karena itu adalah ranah dari Kemenkumham. Ya, ini memang di timeline kami bersama Pak Erik sudah bikin rancangannya. Kalau dilihat harus keburu, saat ini saya mau ke DPR. Mungkin seperti itu, untuk lokasi akan dilakukan Kemenkum. Terang Menpora Dito.